Ya, pemirsa, sehari menjelang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh KPU, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan masyarakat waspada akan kecurangan pemilu 2024 yang menurutnya ada di depan mata. Megawati Soekarnoputri mengapresiasi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran etik Hakim MK. Menurut Mega, hal itu memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Mega mengingatkan MK dibentuk untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan perorangan. Selain itu, Megawati menyinggung kecurangan yang menurutnya sudah terjadi jelang pemilu 2024. Ia meminta seluruh pihak mengawal jalannya pemilu dengan jujur dan adil. Saudara-saudara sekalian, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Kita semua tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan seluruh-seluruhnya. Dari namanya saja, Mahkamah Konstitusi ini seharusnya sangat-sangat berwibawa, memiliki tugas yang sangat berat dan penting guna mewakili seluruh rakyat Indonesia di dalam mengawal konstitusi demokrasi. Dengan perannya yang begitu penting, saya sangat serius menggarap pembentukannya. Saya sebagai presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara mencarikan sendiri gedungnya, dan saya putuskan berada di dekat istana, yaitu suatu tempat yang sangat strategis yang disebut sebagai Ring 1, sehingga Mahkamah Konstitusi tersebut harus bermanfaat bukan bagi perorangan, tapi bagi rakyat, bangsa, dan negara. Dengan seluruh suasana kebatinan terkait pembentukan MK ini, apa yang menjadi kehendak rakyat melalui reformasi adalah suatu perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintahan yang pada waktu itu memang sangat otoriter. Dalam kultur otoriter dan sangat sentralistik ini lahirlah nepotisme, kolusi, dan korupsi. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Ya, pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kecurangan yang sudah mulai terlihat menjelang pemilu 2024. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Jubir TPN Ganjar Mahfud Mas Aiman Wicaksono, pakar komunikasi politik Mas Muhammad Saifullah, dan juga Jubir TKN Prabowo Gibran Mas Herzaki Mahendra. Saya ingin ke Mas Aiman terlebih dahulu. Mas Aiman, bukti adanya kecurangan dalam pemilu 2024 saat ini apa yang sudah didapatkan dan sejauh ini seperti apa langkahnya? Ya, saya lebih senang untuk menggunakan istilah aroma kecurangan pilpres ya. Karena ketika kita bicara soal bukti, tentu bukti ini hal-hal yang harus kita kumpulkan. Bahwa ada aroma kecurangan pilpres itu yang menjadi poin penting. Pertama, saya ungkapkan pada konferensi pers beberapa hari lalu, di mana saya sampaikan pada waktu itu ada sejumlah perwira polisi yang kemudian bercerita kepada saya terkait dengan keberatan karena diminta untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran. Itu yang pertama ya. Kemudian, tapi terlepas dari benar atau tidak, tentu dalam konferensi pers itu saya sampaikan di akhir bahwa itu harus dibuktikan. Tapi bahwa itu sebuah fakta adalah itu hal yang saya terima, itu hal yang saya sampaikan, dan itu merupakan aroma.
Nah, ketika bukti kan harus kita turun ke lapangan untuk membuktikan hal itu. Kemudian yang kedua, dari laporan media Indonesia, ya, bahwa disebutkan baliho pasangan Prabowo Gibran dipasang oleh polisi. Ini laporan investigasi dari Harian Media Indonesia. Dan yang ketiga adalah pertanyaan saya sendiri, di mana saya mendapatkan data Polres di seluruh Indonesia meminta seluruh CCTV dari KPU dan Bawaslu, ya, diintegrasikan ke Polres tempat dengan visual kualitas HD beserta lengkap dengan audionya. Tentu ini menjadi pertanyaan, ada apa? Nah, jangan sampai hal-hal integrasi CCTV KPU beserta lengkap dengan audionya ini menjadi gaya kriminalisasi baru misalnya untuk mengintimidasi para penyelenggara maupun pengawas pemilu. Ini kan kekhawatiran. Boleh dong kita menyuarakan hal ini. Gitu. Oke, dengan temuan yang sudah sampai saat ini, aroma-aroma yang sudah ditemui, langkah apa Mas Aiman yang memang akan dilakukan ke depannya? Pertama, kita terus mengingatkan para penyelenggara negara akan netralitasnya. Kemudian kita juga mengingatkan selain juga kepada yang lain, kita juga mengingatkan kepada kita sendiri untuk tidak melakukan kecurangan, ya, kepada pasangan kita sendiri maupun kepada juga yang lain. Sama-sama kita jalani Pilpres kali ini, pemilu kali ini menjadi pemilu yang bermartabat, jujur dan adil. Soal pelaporan dan lain sebagainya, tentu kita membuka posko di seluruh Indonesia, ya, terkait dengan adanya laporan-laporan ketidaknetralan dari aparat negara ataupun penyelenggara negara ataupun bahkan penyelenggara yang lain, ya, penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu misalnya. Tentu ini kita dibantu oleh mereka, pengawas pemilu misalnya Bawaslu, untuk kemudian sama-sama kita bicara soal pemilu yang jujur dan adil, termasuk juga dengan KPU. Tentu kita bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu juga bahu-membahu soal ini. Oke, dan ini sejalan dengan pidato Megawati yang kemarin diutarakan begitu ya, Mas Aiman? Iya, bahkan Ibu Mega sudah mengatakan bahwa ada ya semacam aroma kecurangan yang sudah ada gitu ya. Tentu tidak firm mengatakan bahwa kecurangan telah terjadi, tidak. Tapi bahwa ada tanda-tanda kecurangan itu nyata, itu disampaikan oleh Ibu Mega. Saya ingin ke Mas Zaky. Mas Zaky, ini bagaimana? Apakah Anda merasa bahwa pidato Megawati ini ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran secara spesifik atau tanggapannya bagaimana? Karena memang videonya memang banyak sudah viral di media sosial, Mas Zaky. Ya, terima kasih. Bu Mega ini kan dua sisi, ya. Satu sisi beliau adalah Presiden RI yang keempat dulunya. Tentunya beliau berpengalaman bagi melaksanakan pemilu. Ya, itu satu. Pertama, beliau pernah. Yang kedua, tapi kan beliau juga posisinya saat ini adalah ketua umum dari partai politik terbesar. Suaranya di parlemen, yaitu satu hal yang masih diingat. Yang kedua juga terbesar di kabinet. Jangan lupa ini, menterinya masih banyak di dalam kabinet. Jadi bagian dari pemerintahan dan punya power besar. Nah, kalau kami misalnya, saya ini dari Demokrat, nggak ada yang menterinya di kabinet. Jadi kalau misalnya katakanlah punya power, kekuatan untuk melakukan kecurangan atau mempengaruhi, ya tentunya yang berada di dalam pemerintahan lah yang lebih mampu untuk itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kita juga senang sekali nih, Bu Mega mengingatkan, Mas Aiman mengingatkan, kita mengingatkan. Dan kami juga ingin mengingatkan, jangan lupa, ya, poin ketiga kami, wakil atau cawapresnya Mas Ganjar itu kan Menko Polhukam, ya kan? Apa tugas Menko Polhukam itu? Ya, pemilu ini masuk ranahnya siapa? Kalau misalnya dikatakanlah ada aparat yang dicurigai curang atau tadi ada aromanya, ya Menko Polhukam seharusnya termasuk yang terdepan dong, ya kan? Jadi saya kadang-kadang bingung ini sebenarnya sudah mengatakan Bung Zaky. Ya, enggak, maksud saya sudah mengatakan, Pak Mahfud sudah mengatakan akan jangan sampai curang. Aparat jangan sampai curang itu udah sebuah poin penting dari Pak Mahfud. Nah, benar, bagus begitu sudah mengatakan, tapi kan menjadi pertanyaan besar. Menjadi pertanyaan besar pada saat lo ini kan tugas tanggung jawabnya siapa? Lalu dilontarkan ke publik seakan-akan bukan tanggung jawabnya dia. Ya kalau memang merasa tidak bisa punya tanggung jawab itu, yang mendingan mundur aja, kan begitu sederhananya. Kan? Saya pikir poinnya bukan gitu ya, Bung Zaky. Jadi gini. Bingung nih. Iya. Jangan menyerang. Poinnya jangan dibolak-balik gitu. Kalau kita bicara soal kekuasaan, tentu presiden di mana anaknya berkontestasi saat ini ada di pasangannya Bung Zaky, itu yang pertama. Kemudian kalau kita bicara jumlah, kader partai mana, Mas? Presiden kader partai mana?
Presiden partai presiden yang anaknya berkontestasi. Kan bicara soal anaknya. Petugas partai kan? Petugas partai kan? Presiden ini kan? Partai mana? Tapi kan anaknya kira-kira kalau partai dengan anak. Baik. Ya, kontestan dengan yang memegang kekuasaan. Bahkan gitu. Anak dan anaknya yang lain dan menantunya itu ada di kubu Anda kan? Itu kan sinyal. Bagaimanapun juga akal sehat publik akan punya persepsi ke sana. Tidak bisa dihindarkan itu Bung Zaki. Jadi jangan dibolak-balik. Ya, baik, kita tahan. Harus adil dong, harus adil. Baik. Tapi saya sampaikan gini, tadi saya belum selesai. Jadi kalau kita bicara begini, kita bicara bahwa kekuasaan jelas satu presiden. Yang kedua, ada banyak sekali dari partai koalisi Anda gitu ya, ada di pemerintahan. Itu jangan dihilangkan juga. Ketua relawan ada di sana. Ketua relawan ada wakil menteri, ketua relawan ada menteri, belum lagi ketua umum partai. Ya mungkin Demokrat belum kebagian, kabarnya sebentar lagi akan kebagian gitu. Saya nggak tahu juga itu. Oke, Mas Zaki gimana dengan jangan menebar tuduhan, kecurigaan tanpa ada fakta. Kita buka fakta aja. Menko Polhukam, Mahfud MD, Cawapres, kan gitu satu. Yang kedua, coba dong dicek tim suksesnya di sebelah direksi, komisaris BUMN, segunung itu, udah mundur belum? Kalau kami, mohon maaf, kalau kami ketua TKN Rosan sudah mundur dari wakil menteri, Arif Rosid, Wakomandan TKN sudah mundur dari komisaris, Panel Barus sudah mundur dari komisaris. Ya, kok di sebelah sana saya belum pernah dengar itu, malah sibuk bolak-balik dukung si A, dukung Ganjar. Tapi lu labelnya di bawahnya tulisan komisaris Pertamina, misal ini contoh. Maksud saya jadi gini, yang agak lucunya adalah pada saat ada tuduhan-tuduhan seakan-akan kami yang berkuasa, ini kami yang punya potensi. Tetapi justru menterinya yang banyak di sana, menteri yang banyak di sana. Jadi saya sampaikan jangan sampai jadi fitnah. Ahok bukan bagian dari TPN. Dulu. Presidennya kemudian kader partai sana. Yang ketiga direksi komisaris yang mendukung Ganjar itu banyak sekali loh. Belum mundur-mundur. Kalau kami jelas sudah mundur. Jadi kalau bicara etika siapa? Jadi kalau ada potensi kecurangan, kami kan jadi bertanya-tanya kok malah ini nggak kebalik ini. Makanya saya bingung. Gitu. Berarti itu ini kalau yang bicara pembelaan dari Mas Zaki ya. Supaya dulu ini bahwa tidak ada struktur TPN yang menjabat komisaris itu aja. Kalau seandainya dia, saya dekat dengan Ganjar, kalau saya senang dengan Ganjar, ya wajar dong. Tapi kan dia bukan di struktur TPN. Kalau struktur TPN pasti mundur. Saya aja wartawan mundur. Ya itu Mas Aiman kan. Gitu. Oke, kita tangani dulu. Saya ingin. Maksud saya. Jadi jangan kebalik nih. Kalau kami inginnya pemilu itu jujur, adil, demokratis. Mas Aiman, ayo kita jaga. Bang Saiful, ayo kita jaga. Publik ayo jaga. Media ayo kita jaga. Gitu. Ayo dong kita jaga. Jangan sampai kemudian ada yang menurunkan, misalnya saya nggak menuduh siapa-siapa ya, tapi kemudian hanya baliho Ganjar Mahfud yang diturunkan, tapi yang lain nggak ada. Itu yang memang jadi pertanyaan. Itu jangan framing. Mas Aiman, saya ingin ke karena ada videonya. Itu ada videonya. Ternyata yang diturunkan semua. Tetapi yang di video ini yang diambil, yang disebar hanya yang Ganjar Mahfud. Padahal yang diturunkan ternyata belum dapat semuanya. Tunggu, kita tahan dulu Mas Aiman, Mas Zaki. Saya ingin bakal di Bali digeser, tapi digeser kemana? Ke gudang Satpol PP gitu kan aneh. Ini tunggu, tahan dulu Mas Zaki, Mas Aiman tahan dulu. Saya ingin ke Mas Saifullah. Ini bagaimana pendapat Anda terkait dengan pidato Ibu Mega terkait dengan aroma atau polemik yang terjadi di Pilpres saat ini? Baik, terima kasih. Seru sih dengar Mas Aiman sama Mas Zaki. Persoalan begini, yang ingin saya sih cuma menangkap pidato Megawati kemarin itu adalah sebuah sinyal, jadi secara semiotik dia ingin bilang behind message-nya itu adalah pertama yang disampaikan itu asbabul nuzul. Asbabul nuzul itu kelahiran MK itu adalah dianya. Bahwasan depannya dia itu ada satu message yang kencang yang dia omong. Bahwasannya MK itu adalah produk dari antitesa penguasa yang waktu itu otoriter. Karena kan 2002-2003 itu kan masa-masa peralihan. Dan Mega berjuang sama karena banyak perundangan undang-undang yang memang belum mengakomodir hal-hal sifatnya demokratis. Ya kan kita semua tahu bahwasannya undang-undang itu adalah produk politik paling tinggi. Jangan lupa loh, proses demokrasi, proses politik itu paling tinggi adalah undang-undang. Nah,
kehadiran MK waktu itu adalah kehadiran ketika masa transisi dari otoriter ke demokrasi. Nah, Mega cuma pengen ngomong, MK itu memang rentan. MK itu memang sebuah proses demo itu adalah sebuah lembaga yang memang bisa pada akhirnya mementahkan hasil proses demokratis. Tapi di masa pemerintahan yang otoriter, gitu loh, gitu. Makanya ketika ada kasus lagi, gitu, Mega sebenarnya ingin mengatakan hal seperti itu. Makanya wajar ketika Bung Aiman menuduhkan hal yang sama, gitu. Jadi itu yang pertama dilihat dari asbabun nuzulnya. Kemudian yang kedua adalah hati nurani. Kenapa? Karena memang dalam proses formal politik sudah tidak mungkin dilakukan lagi perlawanan terhadap keputusan MK. Demikian pula dalam proses politik formal. Jadi lagi-lagi hati nurani menjadi isu yang didorong, bahwasannya ini persoalan etik tadi. Sama seperti jubirnya PKN Ganjar Mahfud, ini persoalan etik. Etik itu kan hati nurani. Ketika proses politik sudah tidak bisa diselesaikan, ketika proses hukum formal sudah nggak bisa diselesaikan, ayo kita kembali pada etika. Jadi saya melihat itu, message di balik pidato Megawati lebih ke arah sana. Pertama adalah pemerintahan yang saat ini kok mulai mengarah ke arah yang otoriter mengabaikan proses politik yang demokratis, sehingga itu sudah, ayo kita kembali ke hati nurani. Nah, seperti itu. Boleh saya tambahkan, Bung Saiful, jangan sampai republik ini menjadi republik rasa kerajaan. Itu aja. Saya begini, jadi saya mau sampaikan ya, apa yang sudah dicapai oleh Pak SBY selama 10 tahun itu luar biasa. Saya bahkan senang menyebut Pak SBY sebagai presiden dengan Bapak Demokrasi Indonesia. Ia tidak menggunakan apapun ketika itu. Tapi bisa jadi, ya misalnya kalau seandainya menggunakan bisa saja, tapi ia tidak gunakan. Kalau seandainya dia mau menyalonkan putranya misalnya bisa saja, tapi dia tidak lakukan. Nah, hal-hal seperti ini juga menjadi hak dari Pak Jokowi, tentu itu menjadi sebuah fakta. Meskipun yang perlu dijaga adalah bagaimana kemudian logika publik, bagaimana kemudian akal sehat publik tetap terjaga nalarnya, agar kekhawatiran-kekhawatiran yang bisa terjadi baik dengan anggaran, kekuasaan, apapun itu bisa kemudian dengan mudah dilakukan. Karena sering dikatakan presiden they have all the powers. Presiden punya kekuasaan semuanya. Jadi untuk menggunakan semuanya bisa. Bukan hanya soal kekuasaan dari birokrasinya, tapi anggaran, kebijakan, kekuasaan yang lain. Saya yakin Bung Zaki juga paham soal itu karena ketua Dewan Pembina ketua Dewan Pembinanya pernah menjadi presiden 2 periode. Mas Zaki, terkait dengan hal tersebut apakah ada respon? Ya, kalau dari kami begini, kalau bicara mengenai imbauan, harapan tentu semua sama. Tidak ada yang mau curang, ya kan? Nggak ada itu. Kalau kami sih nggak. Yang kami lihat sampai dengan saat ini, apa yang Demokrat sampaikan misalnya sebelum gabungan Pak Prabowo, apa yang kami sampaikan saat ini sama. Kita ingin pemilu jujur adil, kita ingin pemilu demokratis, ya. Karena bagaimanapun, tadi Mas Aiman sudah menyampaikan bagaimana Pak SBY menjaga betul pemilu, menjaga betul demokrasi ya selama 10 tahun dari 2014 dengan 2014. Nah kami misalnya bergabung dengan Pak Prabowo ini karena meyakini di tangan Pak Prabowo lah demokrasi ke depannya akan bisa semakin membaik gitu. Apa yang baik saat ini, apa yang baik sebelum-sebelumnya kita lanjutkan. Apa yang dirasa mau kita perbaiki, kita perbaiki. Nah kita bicara tadi mengenai masalah aroma kecurangan. KPU misalnya Mas, kalau masalah pemasangan CCTV, KPU sudah menjawab ya Mas Aiman ya. Udah menjawab sendiri loh KPU-nya. Ada MOU betul. Dengan pengawasan. Iya, sudah ada. Pertanyaannya apakah itu kemudian jadi pertanyaan saya begini, ini kan sudah hal yang sudah jelas, ya sudahlah gitu loh. Jangan kemudian dibuat aroma. Ya nggak bisa juga dong, Bu Zaki. Gitu. Oh, ini ada. Jadi penyelidikan polisi aja bisa salah, apalagi kemudian MOU ini kan. MOU misalnya sudah ada MOU itu selesai, tidak bisa dong. Ini kita bicara soal ke depan, ada potensi kecurangan. Ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak? Potensi kan saya bilang potensi. Mas semua sekarang begini, ini yang buat MOU KPU sama polisi. Lalu kok tahu-tahu tuduhan curang katanya diarahkan ke kami. Bingung juga saya. Nah, lagi-lagi tolong nih, saya agak bingung dengan teman-teman Mas Aiman ini ya kan. Ini tidak berdiri sendiri, Bu. Tidak berdiri sendiri.
pemerintah rasa oposisi gitu loh ya kan. Kecuali kalau udah turun mundur lah ya kan. Atau Pak Mahfud nggak mampu melaksanakan tugasnya sebagai Menko Polhukam, ya mundur lah kan, jadi lebih berwibawa kan begitu gitu lihat ya kan. Oh, jangan kemudian malah loh tugasnya beliau apa? Lalu beliau ini bahaya nih, jangan gini lah. Lalu apa tugas apa tanggung jawabnya gitu. Nah ini yang menurut kami jangan kemudian logika masyarakat diaduk-aduk. Tapi saya yakin Mas Aiman, saya, Pak Saifullah dan semua siapapun paslon hari ini ingin agar pemilu kita jujur, adil dan demokratis. Ya saya nggak mau dong, saya Demokrat Mas Aiman, saya nyalek, Mas Aiman juga nyalek kan Perindo. Nggak mau juga dong kita dicurangi. Ya kita sama-sama jaga. Malah bagus kita ada kecurigaan, malah bagus kita mengingatkan, nggak apa-apa. Tetapi jangan kemudian mengarah kepada hoax, mengarah kepada fitnah. Nah, tapi memang lagi-lagi di era demokrasi ini wajar menyampaikan kekhawatiran, ketakutan. Yang penting tolong yang ada kursi menteri di pemerintahan lakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Yang jadi Menko Polhukam lakukan tugasnya juga dong dengan baik. Jangan malah melemparkan ke publik, ya kan gitu. Nah, tapi nggak apa-apa. Media saya senang hari ini bisa hadir di MNC, di Sindo ya, bisa hadir di Sindo. Kita bisa diskusi mengenai hal ini, mengingatkan publik. Ayo cek kalau ada potensi kecurangan, difoto, direkam. Nggak apa-apa, silakan kita laporkan. Sama-sama kita laporkan. Saya Mas Aiman, saya juga akan laporkan. Kalau ada kecurangan, kita nggak mau. Tapi tadi saya minta tolong, kita jaga pemilu ini biar berintegritas. Jangan kemudian belum apa-apa sudah diserang integritasnya gitu loh. Ya? Oleh karena itu mengingatkan menjadi bagian dari menjaga integritas itu. Mengingatkan menjadi bagian dari menjaga integritas itu. Bahwa kita bicara potensi, kita bicara aroma itu sekedar untuk mengingatkan. Jangan sampai kemudian itu menjadi sebuah kenyataan. Ya kami meyakini TNI, polisi pasti berupaya betul lah menjaga agar netralitas integritas mereka, ya kan? Dan ya sayanglah mereka ini nama baik, ya kan? Kami juga nggak mau Mas, namanya polisi dan TNI pada saat kita butuhkan kita cari-cari. Tapi Mas begitu kita kayaknya takut kalah, lalu kita jadikan mereka kambing hitam. Misalnya jangan begitu kalau dari kami ya. Mas Zaki dan TNI adalah Mas Aiman, kita semua. Kita berharap bahwa memang kalau memang ada aroma-aroma tersebut, memang kita harus apapun dan siapapun yang berpotensi untuk melakukan tersebut, kita harus mencari buktinya dan melaporkan seperti itu ya Mas Aiman juga ya. Mas Saifullah, ini terkait dengan tudingan adanya potensi kecurangan dalam pemilu 2024 yang dilontarkan oleh Ibu Mega. Kedepannya kira-kira apa yang memang harus diwaspadai oleh masing-masing calon seperti itu. Terakhir, statement terakhir Mas Saifullah. Baik, pertama itu memang saya melihat tuduhan itu bukan hal yang sekedar tidak berdasar, karena memang sumber daya politik paling banyak itu saat ini ada di pasangan Prabowo Ganjar. Jadi pantaslah lawannya itu melakukan tuduhan meskipun baru aroma. Kemudian yang kedua, kalau bahasanya Mas Herzaki itu framing atas data atau fakta yang muncul di lapangan. Kalau kami mengingatkan kepada siapapun kontestan politik, apakah capres, cawapres ataupun partai politik, harus ingat bahwasannya sekarang struktur politik, ekonomi, budaya, bahkan keamanan di Indonesia ini bukan kekuatannya itu ada di digital media. Gitu. Artinya digital media saat ini medium is the message. Kalau dulu siapa pegang media bisa berkuasa atas politik, sekarang enggak. Sekarang publik pun gitu, orang-orang yang notabene tidak punya akses terhadap media berkapital besar bisa membuat isu, bisa membuat tuduhan menjadi tidak sedap. Seperti halnya video viral pencopotan gambar-gambar atau baliho yang gajah, itu kan mulainya dari digital media. Saya tidak menyebut ini sebagai buzzer, tapi itu siapapun bisa melakukannya, even akun-akun kecil ya. Nah inilah makanya saya pikir yang paling harus diperhatikan dari para tim sukses itu harus berhati-hati dalam menggunakan digital media, karena bukan hanya hoax yang bisa muncul, yang kita khawatirkan adalah kekacauan yang muncul akibat hal tersebut. Baik, terima kasih Mas Saifullah, Mas Aiman, Mas Zaki telah bergabung bersama kami sore hari ini. Kita berharap pemilu dan kampanye yang berlangsung nanti akan berlangsung jujur, adil, dan juga tanpa intimidasi. Selamat sore. Sore semuanya.